Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimanapun beliau-beliau berada, wabil khusus yang berhadir bersama kita di majlis kita yang mulia ini, yang menambah keberkahan majlis kita, menambah keberkahan perkumpulan kita. Di antaranya guru kita, orang tua kita, Al-Habib Nasir bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah. Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau dan Allah jadikan beliau sebagai penyejuk hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib juga yang biasa mengisi di majelis ini. Yang mungkin beliau-beliau tidak hadir dengan jasadnya, namun berhadir insyaallah dengan roh mereka semuanya. Allah berikan keberkahan beliau-beliau kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus tadi orang tua kita, guru kita. Alhamdulillah ulun baru pertama kali sampai di sini, baru pertama ketemu dengan beliau, Bapak Haji Abdurrahman, dan para guru-guru yang lain yang mungkin belum kenal, belum bisa disebutkan nama beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan panjang umur juga, sehatul afiah, dikabulkan hajat-hajat beliau, dan Allah berikan kesabaran kepada guru-guru kita di dalam mendidik kita, menunjukkan kita jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, majelis Nurul Yaqin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang punya keyakinan yang kuat insyaallah. Yaitu acara pada malam ini, sebagaimana informasi yang saya dapatkan bahwasanya ini acara pembukaan majelis setelah libur mungkin ya, Ramadan kemarin. Alhamdulillah bisa dibuka pada malam ini kembali, sekaligus dirangkai dengan haul daripada para habaib kita dan guru-guru kita, diantaranya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang bergelar Qutbul Madaris, kemudian Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang bergelar Habib Saleh Tanggul, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bergelar Datuk Kelampayan, dan haul para habaib yang lainnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan berkat kita menghauli mereka, para wali-walinya Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan mereka, dan Allah tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada orang-orang saleh dan kecintaan kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini mungkin seringlah, mungkin pian-pian ini sudah mendengar tentang keutamaan hadir di majelis, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berhadir di majelis. Jadi mungkin ulun di sini mau menyampaikan tentang masalah haul saja. Nah, mungkin nanti akan dilengkapi oleh Habib guru kita, Habib Nasir bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita sering mendengar tentang perayaan haul, baik di pulau kita Kalimantan maupun di pulau Jawa, bahkan sampai ada di Hadramaut, sampai di Yaman sana juga sering kita mendengar kalimat haul, yaitu acara berkumpulnya orang-orang untuk menghauli orang-orang yang sukses di dalam menjalani kehidupan sehingga mendapat kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan acara haul ini sudah ada dari zaman dahulu, sudah disusun oleh para nenek moyang kita dan kita warisi sampai zaman kita sekarang. Tentunya mereka mengadakan itu pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Kenapa kok diadakan haul? Haul Habib Fulan, haul Wali Fulan, haul Syekh Fulan, bahkan yang sudah zaman-zaman dahulu sudah.
zaman mereka, masa mereka seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Muhammad Salman Al-Madani, masih dihauli sampai sekarang, masih kita adakan acara-acara tersebut. Ini pasti ada tujuan yang penting yang diinginkan oleh orang tua nenek moyang kita sampai kepada kita ini. Hikmahnya sangat besar orang mengadakan acara haul, dan kita yang berhadir pun juga akan mendapatkan fadilah yang sangat banyak dalam acara haul tadi. Di antaranya, hadir majelis haul ini bisa memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan di dalam perkataannya, inda dzikril salihin tatanazzalur rahmah. Ketika disebutkan nama saja, kita menyebut nama orang-orang saleh, maka rahmat akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengadakan acara haul di sini, haul Habib fulan, haul wali fulan, maka kita saat ini pada hakikatnya sedang dihujani oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dihujani oleh keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fadilah kita menghadiri acara-acara haul. Itu dapat limpahan rahmatnya Allah. Baik itu yang mendengarkan, yang membaca, dan yang ikut andil di dalam terlaksananya acara tadi, semuanya kebagian. Jangan khawatir. Semuanya dapat bagian. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa diadakan acara haul ini? Supaya apa? Supaya kita itu bisa melihat bagaimana jalannya mereka para wali itu bisa mencapai kesuksesan. Kan diceritakan itu lahirnya misalnya, kemudian perjalanannya masa kecilnya bagaimana, baktinya dengan orang tua seperti apa, proses belajarnya bagaimana, sampai dewasa, sampai mencapai kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan supaya menjadi pelajaran buat kita, dan kita berusaha untuk meniru daripada amal-amal mereka tadi itu. Makanya kata guru kita, pernah dulu, ulun dulu sekolah ada di Pasuruan, kurang lebih 5 tahun ada di sana, namanya Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah. Di situ pimpinannya adalah Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, yang menjadi ketua Rabithah Indonesia sekarang ini, beliau. Kita dulu pernah mengadakan acara haul Abah Guru Sekumpul kalau tidak salah, santri-santri yang dari Kalimantan semua mengadakan haul ada di pondok pesantren. Beberapa orang lah, karena kan di Jawa sana. Jadi kita mungkin ada 20 sekitar 30 orang mengadakan haul, dan kita undang beliau datang. Alhamdulillah beliau menerima undangan tadi, dan beliau bersedia hadir untuk di acara haul tadi. Pertama kali kami mengadakan itu, dan alhamdulillah katanya sampai sekarang dilanjutkan oleh generasi setelah kami. Alhamdulillah tiap tahun berjalan itu acara haul itu. Beliau hadir, duduk dari awal acara sampai akhir. Beliau luangkan waktu beliau. Kemudian sampai selesai maulid, baca ayat Al-Quran. Kemudian salah satu teman kita membacakan manaqib. Manaqib itu perjalanan hidup yang bagus. Namanya manaqib. Jadi dibacakan manaqib Abah Guru Sekumpul dari awal sampai akhir. Kemudian kawan ini kebetulan pada malam itu membaca manaqib itu lebih banyak membaca karomahnya. Tahu pian karomah lah. Karomah itu Allah berikan kepada para wali. Kalau para nabi namanya mu'jizat. Yang Allah berikan kepada para nabi namanya mu'jizat. Apabila itu terjadi setelah mereka diangkat jadi nabi dan rasul. Tapi apabila itu terjadi sebelum mereka diangkat jadi nabi dan rasul, maka istilahnya namanya irhasat. Sama aja, beda istilah aja. Nah, sebagaimana Allah berikan karomah kepada para nabi, berikan mu'jizat kepada para nabi, itu juga Allah berikan kepada para wali, cuman namanya karomah. Sama, tidak ada bedanya. Semua mu'jizat para nabi itu juga bisa menjadi karomah para wali. Semua bisa. Apa yang tidak bisa? Semua bisa. Kecuali satu saja kata ulama yang wali tidak bisa melakukan. Apa itu? Bisa lahir tanpa ayah sebagaimana Nabi Isa. Itu aja yang tidak bisa. Yang lain bisa semua. Pian baca manaqib, ada wali yang bisa berjalan di atas banyu, ada. Ada wali yang bisa terbang di bawah angin, bisa. Wali berbicara dengan binatang, ada, sebagaimana Nabi Sulaiman. Wali yang bisa menghidupkan orang mati sebagaimana Nabi Isa, ada, semua ada. Cuman yang lahir tanpa abah itu yang tidak ada, tidak bisa. Yang lain selebihnya sama. Jadi kawan ini ketika membaca manaqib itu banyak membacakan karomahnya.
5, 6 karomah Abah Guru Sekumpul dibacakan. Jadi baca manakib perjalanan hidupnya itu sebentar aja, sedikit aja, diringkas, kemudian lebih banyak membaca karomah. Yang macam-macam tadi, yang ada orang melihat sidin setelah sidin meninggal dunia, menunjukkan jalan, kan gitu. Di manakib Guru Sekumpul kan gitu. Selesai baca manakib, beliau ceramah. Habib Taufik, beliau ceramah. Maka beliau menyampaikan, kata beliau, pesan saya, kata beliau, kalau kalian membacakan manakib itu, jangan terlalu banyak baca karomahnya. Jangan terlalu banyak baca keramatnya, kalau ajar kita lah. Keramat-keramat wali tadi itu. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kata beliau, keramat itu tidak bisa diikuti. Siapa bisa mengikuti keramat? Pian dibacakan bahwasanya wali fulan bisa sholat di atas air. Bisa lah pian mengumpati. Mana bisa? Jadi yang banyak dibaca itu perjalanan hidupnya sampai sukses. Nah kayak apa? Nuntut ilmunya, kemudian akhlaknya, adabnya, menjauhi maksiatnya, menahan pandangan mereka, kemudian ta'zim dengan guru-guru, dengan orang-orang tua, minta doakan dengan para wali-wali. Itu yang dibacakan. Zikirnya, tasbihnya, sholawatnya, berapa sehari. Itu yang banyak dibaca, supaya bisa diikuti, bisa dicontoh. Tapi kalau keramat itu kan bisa diumpati. Tidak bisa kita gitu. Tapi kalau perjalanan hidup bisa. Oh zikirnya beliau ini sekian-sekian. Oh sholawatnya sekian. Dibaca antara jam sekian sampai jam sekian. Baca Qur'annya begini. Tujuannya supaya kita bisa apa? Bisa mengikuti apa yang mereka amalkan. Karena mereka orang yang sukses. Jadi yakin jalan mereka pasti benar. Kan begitu. Jalan mereka pasti benar. Oh baca kayak tadi para wali-wali kita. Disebutkan dalam manaqib mereka. Misal. Siapa? Misal Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Disebutkan di antara amalan beliau yang tidak pernah beliau tinggalkan. Dan beliau sangat cinta dengan amalan ini. Apa? Al-Habib Saleh itu beliau tidak pernah meninggalkan membaca Dalailul Khairat. Tahu yang Dalailul Khairat? Dalailul Khairat itu kitab. Isinya sholawat semua. Itu ada harinya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Ahad. Karena Senin kembali lagi. Semingguan pokoknya isinya sholawat saja. Itu amalan Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Isinya sholawat. Paling hebatnya sholawat. Dah kitab Dalail itu. Tiap hari Senin baca itu. Dan itu kita temukan juga di dalam manaqibnya Al-Habib Ali Habsyi. Murid Habsyi yang kita baca. Al-Habib Ali Habsyi itu baca Dalail itu sehari bisa sampai 5 kali khatam. Kita menghatamkan seminggu sekali. Sidin sehari 5 kali khatam. Habib Ali Habsyi. Baca kitab Dalail itu. Adakah di sini 5 kali khatam? Baca Dalail. Jangankan bacanya, bisi kitabnya ada mungkin lah. Apalagi membaca sampai khatam. 5 kali sehari Habib Ali Habsyi tiap habis sholat baca khatam. Sholat lagi baca khatam lagi 5 kali sehari. Kayak apa? Tidak dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW. Habib Saleh juga sama. Baca Dalail. Tidak pernah berhenti. Pokoknya Dalail terus tiap hari. Tidak pernah berhenti. Ini mungkin kita ikuti bisa. Terbukti kesuksesan mereka. Berarti jalannya pasti benar. Ayo cari mana kitab Dalail guru. Bijazah pang Dalail. Coba kita baca, diamalkan begamatan sedikit demi sedikit. Insya Allah ketika terbiasa, nyaman sudah. Tidak terlalu berat lagi. Itu amalannya. Kita baca lagi manaqib beliau. Di antara wasiatnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Apa wasiat beliau? Kata beliau apa? Di dalam manaqibnya disebutkan, beliau mewasiatkan, hati-hati, jaga waktu antara maghrib dan isya. Waktu antara maghrib dan isya. Sholat maghrib, habis maghrib, menjelang isya sampai ke isya, tengah-tengahnya itu. Kurang lebih sekitar 50 menit lah mungkin antara maghrib dan isya itu. Itu kata beliau hati-hati dijaga, jangan sampai terbuang sia-sia. Waktu antara maghrib dan isya. Ini wali yang menyebutkan ini. Kita tidak akan ragu dengan apa yang mereka sampaikan. Waktu antara maghrib dan isya, waktu yang sangat penting. Bahkan itu termasuk waktu yang sangat fadilah. Di antara waktu 24 jam yang kita lalui. Mungkin kebanyakan kita tahu waktu hebat itu sebelum subuh aja. Oh waktu sahur. Antara jam 3, jam 4 sampai adzan subuh. Mungkin kebanyakan kita tahu kehebatan waktu itu. Tapi tidak semua kita tahu kehebatan waktu antara maghrib dan isya. Sehingga antara maghrib dan isya terbuang begitu aja. Padahal ini waktu yang sangat penting. Para ulama, para aulia, mereka sangat menjaga waktu antara maghrib dan isya ini jangan terbuang. Hanya orang bahari itu kalau hanya maghrib cari anaknya. Duduk. Jangan kemana-mana. TV tidak boleh hidup. Nanti habis isya kalau mau nonton TV silahkan. Tapi habis maghrib jangan.
Itulah orang Bahari kayak itu. Dijaga anak maghrib dan isya, waktu yang sangat penting. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah, kata beliau, saya ini mau menjelaskan kehebatan antara maghrib dan isya, repot karena terlalu banyak. Cuman kata beliau cukup dengan satu kisah saja yang saya sebutkan biar kalian tahu kayak apa hebatnya waktu antara maghrib dan isya. Jadi ada kisah. Ada seseorang ulama namanya Ahmad ibn Hawari. Punya guru namanya Abu Sulaiman. Jadi Ahmad ibn Hawari satu ketika datang ke guru beliau Abu Sulaiman. Ini Habib Abdul Haddad ceritakan dalam kitab sini. Mengadulah Ahmad ibn Hawari dan sekaligus minta pendapat dengan guru beliau. Ketika sampai ke hadapan gurunya, Imam Ahmad bin Hawari berkata, "Wahai guru, saya punya satu permasalahan." Apa? Saya bingung antara puasa atau antara menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Kata gurunya, bagaimana? Saya ini senang puasa di siang hari. Tapi masalahnya guru, kalau saya puasa, otomatis waktu antara maghrib dan isya saya tidak bisa menghidupkan karena sibuk dengan buka puasa. Jadi tidak bisa hidup sudah. Pokoknya bila sudah maghrib karena puasa siang, buka sudah buka. Kalau kayak kita kan wadai dulu. Habis itu sembahyang, batu nyambung nasi pulang. Belum berokoknya, belum lagi kan gitu. Bayar tuntung berokok, adzan isya sudah orang. Habis deh waktunya antara maghrib dan isya itu. Atau saya tidak puasa, tapi saya bisa menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Mana yang saya dahulukan? Ujar guru sidin, gawi dua-duanya. Puasa juga, hidupkan antara maghrib dan isya juga. Itu masalahnya guru, kalau bisa dua-duanya kada betakun dengan pian loh. Karena salah satunya aja yang bisa dikerjakan ini. Makanya saya tanya, yang mana yang saya prioritaskan, yang saya dahulukan? Puasa kah? Dan kita tahu besarnya pahala puasa kan begitu. Cuman kalau puasa konsekuensinya maghrib isyanya hilang. Atau tidak puasa di siang tapi maghrib isyanya bisa saya dapatkan dengan ibadah. Yang mana guru kira-kira? Kata gurunya, da'is som wahima bainal isya'ain. Ujar gurunya, kalau salah satunya aja, kadusah puasa, hidupkan waktu antara maghrib dan isya, lebih besar pahalanya daripada puasa di siang hari. Ujar Habib Abdul, cukup kisah ini sudah. Supaya kita paham kayak apa hebatnya waktu antara maghrib dan isya itu. Jadi jangan macam-macam. Rugi kalau terbuang. Kita ini lengkap, puasa kada, menghidupkan kada juga. Masih mending sini puasa, ada puasanya dapatnya kan gitu. Walaupun kada bisa menghidupkan gini, puasa kada, menghidupkan maghrib isya, buat sapan aja juga. Ini kacau. Dua-duanya hilang. Dua-duanya terbuang. Jadi kalau salah satunya aja, kadusa puasa. Hidupkan waktu antara maghrib dan isya. Ini adalah waktu yang hebat. Sampai-sampai ulama kita mengatakan dalam ayat tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Orang-orang beriman itu orang-orang yang mereka menjauhi tempat tidur mereka. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah ketika maghrib dan isya. Sebagian mengatakan kan waktu subuh. Meninggalkan tidur. Ayat ini. Tapi sebagian lain mengatakan ayat ini yang dimaksud waktu antara maghrib dan isya. Itu ciri-ciri orang beriman, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Diisi dengan ibadah, pokoknya full dah antara maghrib dan isya itu, jangan terbuang. Kita ingat dulu waktu di pondok di Darul Mustafa di Tarim, yang diasuh oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiah. Itu kita ingat waktu antara maghrib dan isya itu waktunya baca Quran, tidak ada waktu yang lain, baca Quran. Tidak ada amalan yang lebih afdol antara maghrib dan isya melebihi Al-Quran. Tidak ada. Jadi waktunya Quran dari awal sampai akhir Al-Quran itu aja dah. Tidak ada yang lain. Jadi santri itu wajib baca Quran antara maghrib dan isya. Dan itu per halakoh. Per halakoh lah, kelompok-kelompok. Ini 6 orang, 7 orang. Bacanya sejuz. Jadi begilan setengah lembar. Bergantian bacanya. Sampai dapat 1 juz selesai. Baru baca rotib haddad kan begitu. Itu di absen. Sehari kita pelajaran di situ 5 kali, 5 mata pelajaran. Kalau tidak hadir kan dicoret berarti. Nah, kalau orang yang tidak hadir hizib Quran antara maghrib dan isya itu, maka dianggap dia tidak hadir 5 pelajaran sekaligus. Jadi nilainya lebih banyak kurangnya ketimbang kada hadir pelajaran di siang hari. Karena penting ini. Baca Quran antara maghrib dan isya. Jadi Habib Umar itu kalau habis sholat maghrib itu, habis salam. Assalamualaikum, wirid. Habis berdoa. Habis berdoa, beliau langsung duduk di tempat duduk beliau, langsung baca Quran.
Yang lain, yang satu kelompok dengan beliau suruh sholat sunnah. Beliau tidak sholat sunnah dulu, baca Quran dulu. Yang lain sholat sunnah, silahkan. Sini langsung baca. Nanti ketika yang lain tadi sudah selesai sholat sunnah, baru datang ke tempat kelompoknya tadi, disuruh baca, baru Habib Umar sholat sunnah. Taulah pian kenapa? Jadi seperti itu. Supaya jangan kosong dari bacaan Quran. Kalau sholat sunnahnya berbarengan, kosong berarti tidak ada yang baca dulu. Terbuang berapa menit itu bacaan Quran. Jadi supaya jangan kosong, gantian sholat sunnahnya. Saking pentingnya itu. Supaya jangan terbuang. Selain daripada Al-Quran antara maghrib dan isya. Jadi gantian sholatnya. Kan sholat habis maghrib itu berapa rakaat? Berapa? 6 rakaat. Sholat habis maghrib itu 6 rakaat minimal. Maksimal 20 rakaat. Minimal 6, jangan kurang dari 6. Kata Nabi, barang siapa yang sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib, ya'dilna ibadata ithna asyara sanah, sama seperti orang beribadah selama 12 tahun. 6 rakaat. Dan syaratnya jangan berbicara dulu. Selesai 6 rakaat baru silahkan mau berbicara dengan orang, silahkan. Jadi habis wirid selesai, langsung berdiri dah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat. Sholatnya terserah sholat apa aja, yang penting jumlahnya 6. Mau sholat ba'diyah, sholat hajat, sholat hadiah misalnya. Yang penting jumlahnya 6 itu aja. Sholatnya bebas, sholat apa aja. Sama seperti orang beribadah 12 tahun. Jadi kalau pengen ngamalkan itu 10 hari aja, sama seperti pengen beribadah 120 tahun. Masya Allah. Jadi gantian. Supaya waktu jangan terbuang. Sholat 6 rakaat, silin baca terus mau baca. Sudah datang yang lain, datang baru silin sholat, yang lain melanjutkan bacaan supaya jangan kosong. Itu waktu antara maghrib dan isya. Kira-kira kayak apa waktu antara maghrib dan isya kita? Sudahkah kita baca Al-Quran? Atau kita mungkin sibuk dengan TV kita? Atau sibuk dengan makan malam kita? Atau yang lainnya? Bahkan kita di Darul Mustafa itu mau ke WC aja tidak boleh. Habis maghrib itu tidak boleh. Kalau mau selesaikan, tuntaskan sebelum maghrib. Maghrib dan isya. Tidak ada yang boleh keluar masjid. Quran itu banget ada yang ikuti. Tidak boleh selain Quran. Tidak boleh. Sampai Abu Umar mengatakan barang siapa yang masuk WC habis maghrib itu syaitan. Jadi. Masuk WC habis maghrib itu syaitan. Beliau katakan seperti itu. Makanya mereka sangat menghargai betul waktu antara maghrib dan isya. Biar kita paham. Kenapa Habib Soleh beliau mengatakan itu dalam perkataan beliau, dan kita baca manakibnya, jaga waktu antara maghrib dan isya. Mereka wali melihat dengan mata hakikat mereka. Jadi sekarang kalau kita sudah tahu, jangan dibuang-buang. Sayang, itu kesempatan kita untuk menebus umur kita yang banyak terbuang di masa-masa yang lalu. Yaitu udah kesempatannya antara maghrib dan isya kita hidupkan. Itu diantara pesan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang kita hauli pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan beliau kepada kita semuanya. Jadi yang kedua, fadilah membaca manakib tadi atau menghauli para wali tadi, supaya kita tahu kisah mereka dan kita mampu untuk mengamalkan apa yang mereka jalani, karena mereka orang yang sukses. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa diadakan haul dan diadakan pembacaan manakib? Supaya kita ini tidak sombong. Supaya kita tidak sombong. Karena di saat kita menjadi orang banyak beribadah, umpamanya ada di antara kita yang sholat malam 20 rakaat misalnya, qiyamul lail. Ada di antara kita yang baca Al-Quran sekian juz setiap hari. Ada di antara kita yang baca sholawat sekian ribu sehari. Mulai diri kita ini merasa apa? Merasa hebat dari yang lain. Tapi di saat kita membaca manaqib para wali, disitulah kita tahu kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi jangan sombong. Jauh amalan kita dan amalan mereka. Ada orang yang baca sholawat sehari 1000 kali. Ada orang baca sholawat sehari 10.000 kali misalnya. Merasa dirinya hebat. Pas membaca manaqib Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir misalnya. Kita lihat, oh si Din sholawatnya sehari 25.000 kali. Wah jauh saya ini mas. Sehari 25.000 kali Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Salawatnya sehari 25.000. Allahnya 25.000. La ilaha illallah 25.000. Istighfar 25.000. Serba 25.000. Bacaan sini. Zikir la ilaha illallah sehari 25.000 dan bacanya khusyuk.
Kalau kita baca banyak ya lewat di mulut aja. Ini baca banyak khusyuk. Saking khusyuknya Sidin baca menyatu dalam diri beliau. Ketika beliau mau meninggal dunia dalam keadaan sekarat, Habib Abdullah, bini Sidin masuk, duduk di samping Sidin. Kemudian bini Sidin mentalkinkan la ilaha illallah, kan sunnah itu. Orang mau meninggal ditalkinkan la ilaha illallah supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bini Sidin mengucapkan la ilaha illallah. Buka mata Habib Abdullah. Beliau tanya, wahai istriku, kamu bacakan talqin buat apa? Lah baca la ilaha illallah tadi untuk apa? Kalau kamu niatnya untuk berzikir, maka banyak-banyak zikir, tidak apa. Tapi kalau kamu niatnya mau mentalkinkan saya supaya saya baca la ilaha illallah, tidak perlu, karena la ilaha illallah sudah menyatu dalam darah saya. Jadi kedosa mengalihi aja. Kalau mau zikir ya zikir, tapi kalau mentalkin dosa sudah menyatu di sini. Tiap hari 25.000 dengan khusyuk dan hadir hatinya. Tiap hari sholawat 25.000, istighfar 25.000. Sampai itu belum, sholat duhanya setiap hari 10 juz Al-Quran, belum mengajarnya, belum belajarnya. Habib Abdullah bin Husain ini punya saudara namanya Habib Husain. Saudara beliau, ini primadonanya habaib zaman itu. Orang-orang hebat. Jadi, saking hebatnya mereka ini, Habib Abdullah tuh kalau masuk WC, mau mandi, itu saudaranya disuruh berdiri di depan pintu kamar mandi. Suruh baca kitab. Jadi walaupun mandi, mendengar masih itu ilmu masih dapat terus. Sambil apa? Sambil mandi, tetap ilmu tetap masuk terus. Jadi suruh nyaring-nyaring baca di depan kamar mandi. Saking tidak mau terbuang waktu. Namun kita di kamar mandi apa? Nyanyi aja Habib. Ada yang main HP, ada yang berokok, masya Allah. Kedada di sinilah. Tidak ada di sini. Di sana orang yang di sana, di sini tidak ada. Cuma yang di sana pindahan juga ke sini. Saking tidak mau terbuang waktu. Pernah suatu ketika muridnya datang membawakan jam waker, jam bahari itu kan berputar, nggak ada baterai kan ya, pakai gear itu putar. Habib, ini ulun hadiahkan pian jam. Buat apa ini? Supaya pian gampang mengatur waktu jam sekian sampai jam sekian zikir ini supaya nyaman. Oh, alhamdulillah, terima kasih banyak. Taruh aja di situ. Cuman jar muridnya, Bib, ini diputar Bib lah. Bila ada jalan berarti habis tuh putarannya, pian putar lagi. Iya, insya Allah, ujar Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Pulang ini murid. Beberapa hari kemudian datang lagi bertamu. Untuk melihat jam tadi. Bilanya hidup berarti diputar sini, bila ada berarti sini nggak ada mutar tuh. Mati jam tadi. Nggak jalan. Bah, berarti tidak diputar nih sama Habib ini. Akhirnya tanya dengan Habib Abdullah, Bib, jam ini kada diputar Habib. Kenapa sih? Tuh mati. Kan sudah bilang jam ini diputar dulu. Habis diputar karena barunya jalan lagi. Kalau tidak diputar habis mati Bib. Jadi ini jam tujuannya buat memudahkan saya, kan menyusahkan. Berapa waktu saya dipakai untuk memutar itu, berapa zikir yang bisa saya baca. Kalau itu bawa bulik aja jam ini, usah dah. Saya bisa sendiri tanpa ada jam ini. La ilaha illallah. Saking hebatnya. Sampai mereka makannya aja di blender. Makanan tuh di blender. Tujuannya apa? Supaya cepat selesai. Jadi makan, tidak perlu makan waktu banyak, di blender, diminum, selesai. Tidak sampai semenit, ibadah lagi, ngaji lagi, baca kitab lagi. Mungkin kita makan apalagi sarapan 2 jam. Datang ke warung jam 7, nasi kuning habis, bekesahan sampai jam 10 hanyar bulik. Kada ada orang sinilah. Tidak ada orang sana. Orang Samarinda kayaknya. Orang Samarinda. Lain Habib tapi. Ini Samarinda juga. Tapi lain Habib. Yang lain. Di sebelah-sebelah sini mungkin lah. La ilaha illallah. Sampai situnya mereka. Jadi ketika kita membaca manaqib para wali, kita tuh sadar gitu. Ibadah kita tidak ada apa-apanya. Jadi menghilangkan sifat sombong. Ada orang merasa qiyamul lail. Wah, saya ini alhamdulillah sholat malam terus. Alhamdulillah saya sudah sholat malam 20 rakaat. 20 rakaat. Hanyar seminggu sholat qiyamul lail. Subuh-subuh bercermin sudah. Cermin. Lawas di muka cermin sejam 2 jam. Bingung bininya. Kenapa pian bercermin lawas bujur kada biasanya? Ujar lakinya, saya ini qiyamul lail seminggu dah adalah bercahaya muhakun sudah jalan. La ilaha. Hanyar seminggu mencari cahaya sudah. 20 rakaat. Sudah merasa hebat, baca manaqib, ada
Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Ibn Husain, Ibn Ali bin Abi Thalib. Berapa sholat malam beliau? 1000 rakaat. Sholat malamnya 1000 rakaat. Adalah kira-kira yang sholat malam 1000 rakaat di sini. Masya Allah. Sholat malamnya 1000 rakaat. Jangan pian kira habis waktunya untuk itu aja, enggak. 1000 itu masih ada lagi amal yang lain. Imam Ali Zainal Abidin itu tiap malam membawa sedekah, bersedekah dengan orang kampung sekota Madinah, sidin semua yang bersedekahi. Dan tidak ada yang tahu siapa yang bersedekah. Pokoknya ada depan rumah, habis subuh buka ada dah beras depan rumah, gandum, minyak, apa kebutuhan orang tadi sudah sidin penuhi. Selama beliau hidup tidak ada pengemis di kota Madinah. Pian bayangkan berapa lama makan waktu itu. Kalau kita dari habis isya sholat sampai subuh pun tidak bakal dapat 1000. Kata bakal, ini waktunya berkah. 1000 rakaat plus ibadah-ibadah yang lain. Tadi itu keluar kampung, keluar rumah tiap hari, tiap malam. Nah, mikul sendiri. Tidak ada yang tahu kecuali pembantu beliau. Sampai pembantu sini menawarkan, wahai Imam Ali, ulun aja yang mahambin, pian tunjukkan aja mana rumah yang perlu disedekahi. Kata beliau, enggak, saya mau bawa sendiri. Kamu maukah memikul dosa saya nanti hari kiamat? Enggak, ya sudah saya mikul sendiri aja. Tidak perlu. Kalau kita bersedekah orang suruh ke rumah. Lah, adakah nah ke rumah ambil baras kan gitu. Sidin bersedekah, sidin yang membagi langsung ke rumah-rumahnya. Tidak ada yang tahu. Sedekahus sir, sedekah rahasia. Orang tahu bahwasanya beliau yang bersedekah itu ketika sudah mulai pengemis muncul di kota Madinah setelah beliau wafat. Beliau wafat, mulai orang melihat ada pengemis di kota Madinah. Oh, tahu dah kita orang yang setiap hari bersedekah untuk orang kota Madinah. Ternyata beliau ini orangnya. Karena setelah beliau wafat, baru ada pengemis-pengemis dan tidak ada lagi orang yang meletakkan bahan makanan di hadapan rumah kita. Berarti beliau ini adalah orangnya. Masya Allah. 1000 rakaat tiap hari sampai bergelar As-Sajjad, orangnya ahli sujud. Sayyidatuna Nafisah, perempuan, murid Imam Syafi'i, 1000 rakaat tiap malam. Ya, ada yang 300 rakaat, ada yang 700 rakaat. Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi itu sholatnya 300 rakaat di toko. Sini berjualan di pasar. Tapi setiap hari pergi ke pasar, sebelum buka toko, sholat dulu di toko 300 rakaat, baru buka tokonya. 300 rakaat tuh di tokonya, kayak apa di rumahnya, nggak usah ditanya. Kayak apa di masjidnya, di tokonya itu 300 rakaat tiap hari sebelum buka toko. Jadi di saat kita sholat banyak, hendak merasa hebat dari yang lain. Oh, tidak ada apa-apanya saya. Akhirnya nafsu kita tidak jadi sombong. Ada yang baca Quran tiap hari 10 juz misalnya. Wah, hebatnya saya ini. Tidak ada orang kampung yang 10 juz seperti saya. Saya orang yang paling banyak baca Quran. Coba baca manaqib para wali. Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran sekali. Kalau Ramadan 2 kali khatam Imam Syafi'i. Siang sekali, malam sekali. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Sayyidina Uthman bin Affan setiap malam qiyamul lail 1 rakaat satu kali khatam. Sayyidina Uthman bin Affan. Terus zaman demi zaman sampai Syekh Abdurrahman As-Segaf setiap hari khatam Quran berapa? 8 kali khatam. Setiap hari, siang 4 kali, malam 4 kali khatam. Syekh Abdurrahman As-Segaf. Kalau sini nanam apa? Nanam pohon kurma, setiap pohon kurma ditanam, sholat 2 rakaat, baca 1 kali khatam. Tanam lagi, sholat 2 rakaat, baca 1 kali khatam. Kayak apa? Ada berkah. Semuanya 1 kali khatam. Bahkan diriwayatkan karomah beliau ketika sampai orang ke rumah sidin, maka yang baca Quran bukan beliau aja. Sejadah sidin itu nak keluar bacaan Al-Quran. Dinding rumah keluar bacaan Al-Quran. Kalau beliau tidak qiyamul lail pakai gamisnya, maka gamisnya berdiri seorang qiyamul lail. Sidinnya tidak ada di gamis, gamisnya aja yang berdiri. La ilaha illallah. Jadi yang merasa banyak bacaan Quran tidak jadi merasa hebat, karena ada jauh lebih hebat lagi daripada yang puasa. Begitu juga yang banyak merasa khatam Al-Quran tidak juga merasa lebih hebat ketika membaca manaqib orang-orang hebat. Jadi 3 fadilah yang besar yang dijadikan ketika kita senang membaca kisah orang-orang soleh. Tadi rahmat Allah turun. Yang kedua supaya kita bisa berusaha untuk meniru apa yang mereka amalkan. Yang ketiga supaya kita menghindarkan nafsu kita dari rasa sombong, merasa hebat, merasa kita telah berbuat banyak.
dibanding dengan orang-orang lain, ada jauh yang lebih hebat daripada kita, dan mereka bersamaan dengan amalnya banyak, mereka tetap jadi orang yang tawadhu, tetap jadi orang yang rendah hati. Habib Abdul Haddad, siapa yang tahu? Yang tidak tahu Habib Abdul Haddad, rotibnya dibaca di mana-mana, Rotibul Haddad. Amalnya, tidak bisa ditanya. Sholat sunnahnya di waktu duha 200 rakaat. Di waktu duha, sholat sunnahnya itu pindah-pindah masjid. Hari ini masjid sini, masjid sana, masjid sana. Dan itu bukan orang yang melihat, beliau orang yang tidak melihat, orang yang buta. Tiap hari pindah-pindah masjid, 200 rakaat, 200 setiap hari di waktu duha. Belum bacaan Qurannya, belum karangan kitabnya, belum murid-muridnya. Dengan amalan yang sehebat itu, dengan amalan yang sebanyak itu dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa beliau katakan di dalam qasidahnya? Waghfir wasamih ubaidan ma lahu amalun fis salihat. Ya Allah, ampunilah dan hapuskanlah dosa hambamu yang kecil ini yang tidak punya amal soleh sama sekali. Tidak punya amal soleh sama sekali, Jalsidin. Padahal dibanding kita ada apa-apanya, jauh. Beliau mengatakan tidak punya amal soleh sama sekali. Allah. Abi Abdullah bin Husain bin Tahir yang kita baca dari manaqibnya, yang kita sebutkan ceritanya, yang 25.000 belum baca Qurannya, belum mengajarnya, belum belajarnya, belum membantu orang lain, mengabulkan hajat orang lain. Amalan yang sehebat itu, apa kata beliau dalam qasidahnya, Pak? Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, apa makna amal saya ini? Tidak ada apa-apanya, hancur semuanya. Tidak ikhlas saya mengerjakan ini semua. Nah, itu thariqah mereka. Amalnya diperbagus kualitasnya, tapi tetap memandang dirinya tidak punya apa-apa. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang tawadhu, yang amalnya banyak, yang kada bagus, mudah-mudahan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang harus begitulah. Tidak boleh orang beramal memandang amalnya sudah bagus, tidak boleh. Berarti itu orang yang terhenti, itu orang yang tidak dirahmati Allah. Berarti Allah tuh kalau sayang dengan seorang hamba, Allah jadikan dia beramal dan Allah tanamkan dalam hatinya memandang amalnya itu kada bagus terus. Tapi kalau ada orang yang bisa memandang amalnya sudah bagus, berarti orang ini ciri-ciri tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memandang, wah saya ini amal sholat saya masih jelek, puasa saya masih jelek, itu bagus. Tapi tuluslah, bukan pura-pura. Ini ada orang yang pura-pura kisahnya di hadapan orang. Padahal di belakang orang, wah hebat saya ini. Memang tulus, memang perasaan dari hati dia mengatakan saya ini amal belum apa-apa. Itu bagus, itu Allah cinta dengan orang itu berarti. Tapi kalau dia merasa hebat amalnya, ini sampai sini aja jalannya. Tidak bakal terus sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kita orang yang tawadhu insyaallah, dan senantiasa memandang amal kita adalah amal yang tidak sempurna, dibarengi dengan semangat untuk menjadi hamba-hamba yang sempurna. Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya dalam pembukaan majelis ini. Sebagaimana kita buka majelis, Allah bukakan pintu rahmat yang banyak kepada kita, pintu berkah yang seluas-luasnya, dan diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Inilah kita bangkit dari majelis ini dalam keadaan kita telah diampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Anak-anak kita jadikan anak yang saleh dan salihah. Yang ada istrinya belum salihah, insyaallah Allah jadikan istri yang salihah. Yang ada suami belum saleh, keluar dari majelis, Allah jadikan suami yang saleh. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah matikan kita dalam keadaan beriman. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah matikan kita dalam keadaan haqqul yaqin insyaallah. Sebagaimana majelis kita ini, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga bi ghairi hisab, dan dikabulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama cucu-cucu beliau. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Nah, itu dari ulun, kurang lebih minta maaf. Sebenarnya tidak pantas kita berdiri di sini karena seharusnya Habib Quraisy, beliau adalah guru kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan hajat sidin. Allah berikan kesembuhan yang cepat kepada istri beliau, dan dijadikan penyakitnya sebagai kafarah daripada segala kesalahan, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan guru-guru kita yang lain, minta halal, minta ridha, salah-salah kata, kepanjangan, minta maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.